ngajak kalian buat belajar biologi. Kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Nah, jadi asal kalian tahu, sebenarnya di tubuh kalian itu ada satu sistem yang luar biasa kerjanya. Sistem yang bisa mempertahankan keseimbangan supaya tubuh kita tetap stabil. Dalam konteks apa sih, Bu? Banyak hal. Salah satunya adalah cairan. Selain cairan, ada suhu tubuh dan juga ada sistem-sistem lain yang harus dikondisikan supaya jalannya tetap optimal. Karena sistem tubuh kita itu harus berjalan terus loh. Kalau misal jalannya nggak optimal, pasti satu aja itu akan mengganggu seluruh tubuh. Bener nggak nih? Jadi keseimbangan yang Bu Guru maksud itu biasa disebut dengan homeostasis. Jadi, sistem homeostasis atau pemertahanan keseimbangan tubuh kita biar tetap stabil itu dikondisikan atau diatur oleh satu sistem yang ada di tubuh kita. Namanya apa ya? Kalian habis belajar nih kemarin sama Bu Dia. Ya, bener banget. Namanya sistem ekskresi. Apa itu sistem ekskresi? Ada yang ingat? Bener banget, sistem ekskresi adalah sistem yang digunakan oleh tubuh kalian untuk membuang zat sisa. Berupa apa ya zat sisa? Contohnya, urin, keringat, ada lagi? Karbon dioksida dan juga uap air. Selain itu, ada lagi kah? Dari pencernaan itu loh. Masa kalian lupa? Bener banget, feses. Sebenarnya tubuh kita ini nggak peduli loh apa yang udah kita makan, apa yang udah kita minum, dimanapun tempat kita, mau itu dingin, terus kita kedinginan, atau panas, kita kepanasan. Nah, tubuh kita, contohnya nih, kalian udah minum apa aja hari ini? Bu Dia sih udah minum susu tadi pagi. Terus pas siang Bu Dia makan es buah. Habis itu sorenya tadi Bu Dia beli es jeruk, es teh, dan air es. Banyak banget kan yang Bu Dia minum? Kira-kira misal apa yang masuk ke tubuh Bu Dia gak dikeluarin, jadi apa kira-kira? Bahaya nggak ya? Biar kalian semua tahu, mending kita bareng-bareng belajar sistem ekskresi. Sebenarnya, setelah proses metabolisme, tubuh manusia seharusnya mengeluarkan berbagai zat sisa seperti urin, keringat, karbon dioksida, urea, asam urat, dan juga empedu. Nah, zat-zat sisa tersebut jika menumpuk dalam tubuh dan tidak dikeluarkan akan menimbulkan penyakit, bahkan kematian. Lalu kira-kira apa sih sistem ekskresi itu? Jadi, sistem ekskresi merupakan suatu kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh kalian. Seperti yang udah Bu Dia bilang tadi, dengan cara membuang bahan-bahan sisa metabolisme. Sistem ekskresi sendiri pasti memiliki berbagai komponen. Nah, organ ekskresi pada manusia terdiri atas 4 organ, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan juga hati. Ini adalah ginjal. Ginjal manusia. Ginjal akan membuang sisa metabolisme dalam jumlah besar melalui zat yang dinamakan dengan urin. Nah, tahapan utama pembentukan urin adalah filtrasi, reabsorpsi, dan juga augmentasi. Selanjutnya, ini apa? Pasti kalian tahu dong, ini adalah kulit manusia yang merupakan organ sistem ekskresi yang mengeluarkan sampah nitrogen. Lalu ini paru-paru. Nah, paru-paru ini dia akan mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan juga uap air. Dan yang terakhir adalah organ hati. Hati adalah organ ekskresi yang memiliki kemampuan menetralisir racun dan juga menghasilkan empedu.
Nah, metabolisme tubuh ini sangat kompleks. Salah satunya ketika ada racun yang masuk, lalu dia akan dikeluarkan dengan sistem ekskresi kita. Selanjutnya kita akan belajar tentang gangguan dan juga upaya bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi kita. Beberapa contoh penyakit yang mungkin terjadi adalah nefritis, batu ginjal, albuminuria, dan lain sebagainya. Lalu, selain penyakit itu, kira-kira bagaimana upaya untuk kita menjaga? Nah, pastinya dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang memang sehat dan juga higienis, minum air putih yang cukup, dan tidak memaksa ginjal untuk bekerja berlebihan dengan cara tidak menahan buang air. Nah, selanjutnya, seperti yang kita sudah bahas tadi, salah satu contoh dari sistem ekskresi kita adalah mengeluarkan urin. Nah, urin biasanya mengandung zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, sehingga perlu dikeluarkan karena dapat meracuni tubuh kita. Nah, tapi bagaimana sih proses pembentukan urin dan organ apa aja sih yang berperan? Urin adalah hasil metabolisme yang melalui proses ekskresi dari ginjal, kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Nah, ini adalah organ ginjal. Ginjal berfungsi menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh kita. Ketika ginjal kita bekerja, otomatis kita akan memproduksi urin. Ginjal itu berwarna merah dikarenakan mengandung banyak darah dan juga dilewati oleh banyak darah setiap hari. Berikut adalah struktur ginjal, mulai dari korteks, medula, colix, kapsula, ureter, pelvis, arteri, dan juga vena sebagai pembuluh yang ada di dalam ginjal. Kita akan belajar 3 tahapan pembentukan urin. Yang pertama adalah filtrasi, lalu reabsorpsi, dan juga augmentasi. Kita mulai ya, belajar dari yang pertama, yaitu filtrasi. Jadi, filtrasi ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan juga kapsula Bowman. Nah, glomerulus akan bertugas untuk menyaring darah manusia. Nah, ketika darah itu disaring, prosesnya akan seperti ini. Lalu, darah yang disaring akan dialirkan melewati kapsula Bowman. Hasilnya disebut juga dengan urin primer. Setelah tahap yang pertama filtrasi, kita akan belajar tahap yang kedua, yaitu tahap reabsorpsi atau tahap penyaringan kembali. Darah yang sudah difiltrasi tadi, urin-urin tersebut akan masuk ke tubulus contortus proximal dan terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, kemudian darah tersebut atau urin tersebut akan masuk ke kapiler darah yang ada di dalam ginjal. Nah, cairan yang dihasilkan oleh reabsorpsi disebut juga dengan urin sekunder. Nah, ketika kita buang air kecil, selanjutnya kenapa sih bisa berwarna kuning? Nah, urobilin adalah yang memberikan warna di urin kalian, sedangkan urea itu yang menimbulkan bau, sehingga baunya khas. Nah, proses yang terakhir ada proses augmentasi. Apa sih proses augmentasi? Jadi, proses augmentasi itu terjadi ketika urin sekunder tadi masuk ke tubulus contortus distal. Nah, di sini akan terjadi proses penyaringan yang diperlukan lagi. Selain itu, proses augmentasi akan mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder atau ditambahkan, sehingga akan menghasilkan urin yang sesungguhnya. Itu tadi adalah proses-proses pembentukan urin yang ada di tubuh manusia. Nah, selanjutnya urin tersebut akan dikeluarkan melalui ureter dan juga akan keluar dari tubuh kita melalui uretra.